Kisah tragis Afan Kurniawan, driver ojol yang jadi korban saat demo. Afan Kurniawan adalah seorang anak muda yang masih berusia 21 tahun. Ia lahir pada tanggal 18 Juli tahun 2004 dan tumbuh di lingkungan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Sejak remaja, Afan dikenal sebagai sosok pekerja keras, penuh semangat, dan selalu berusaha untuk menjadi tulang punggung keluarganya. Meski usianya masih sangat muda, ia memilih bekerja sebagai driver ojek online demi membantu kedua orang tuanya yang hidup dalam kesederhanaan. Hari-hari Afan dilalui dengan penuh perjuangan. Setiap pagi ia berangkat menjemput rezeki dengan motornya, menyusuri jalanan ibu kota, mengantarkan penumpang, maupun mengirimkan makanan. Hasil yang didapat memang tidak seberapa, tetapi cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Keluarga kecilnya menaruh harapan besar pada Afan, karena ia adalah tumpuan ekonomi mereka. Namun, takdir berkata lain pada malam kelam tanggal 28 Agustus tahun 2025. Di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kericuhan terjadi dalam sebuah aksi demonstrasi. Afan yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian menjadi korban tragedi. Sebuah kendaraan taktis rantis Brimob melintas di area tersebut, dan tanpa diduga, tubuh muda Afan menjadi korban yang terlindas. Seketika suasana menjadi panik. Rekan-rekan sesama ojol yang ada di lokasi berteriak meminta pertolongan. Tubuh Afan yang terluka parah segera dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dengan harapan nyawanya bisa diselamatkan. Namun, meski tim medis sudah berusaha sekuat tenaga, takdir tetap tak bisa dihindari. Afan Kurniawan menghembuskan napas terakhirnya di usia yang begitu muda. Kabar duka ini sontak mengguncang hati keluarga besar Afan. Ibunya menangis histeris begitu mendengar anak laki-laki kebanggaannya sudah tiada. Sang ayah hanya bisa terduduk lemas, kehilangan tenaga karena kehilangan penopang keluarga. Adik-adiknya pun meratapi kenyataan pahit bahwa kakak yang selama ini menjadi pelindung dan penopang mereka kini telah pergi untuk selamanya. Warga sekitar pun turut berduka. Mereka mengenal Afan sebagai anak yang sopan, rajin bekerja, dan selalu ramah terhadap tetangga. Kepergian Afan menjadi luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi komunitas ojek online yang merasa kehilangan salah satu rekannya. Tragedi ini menyisakan banyak tanda tanya dan rasa tidak adil. Mengapa seorang pemuda yang tengah berjuang mencari nafkah harus berakhir dengan cara yang begitu tragis? Afan seharusnya masih bisa mengukir masa depan, membahagiakan kedua orang tuanya, dan menggapai cita-citanya. Namun kini, semua itu hanya tinggal kenangan dan doa. Kisah hidup Afan Kurniawan menjadi potret nyata betapa kerasnya kehidupan di ibu kota, serta betapa rapuhnya nasib seorang tulang punggung keluarga. Ia berjuang hingga akhir hayatnya, meninggalkan teladan tentang kerja keras, pengorbanan, dan kasih sayang untuk keluarganya. Kini, nama Afan Kurniawan akan selalu dikenang. Bukan hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh masyarakat yang menyaksikan betapa pahitnya sebuah kehilangan. Doa-doa terus mengalir untuknya, semoga Allah SWT menerima segala amal baiknya, mengampuni dosanya, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisinya. Afan Kurniawan lahir dari keluarga sederhana yang sehari-hari hidup pas-pasan. Meski begitu, keluarga kecil itu dikenal harmonis, penuh kasih sayang, dan selalu berusaha saling menopang satu sama lain. Kehadiran Afan membawa kebahagiaan besar, karena ia adalah anak pertama yang diharapkan mampu menjadi kebanggaan keluarga. Masa kecil Afan tidak dipenuhi dengan kemewahan. Mainannya hanyalah mobil-mobilan dari kayu atau bola plastik murah yang sering ia gunakan bersama teman-temannya di gang sempit. Namun, meski sederhana, Afan tumbuh menjadi anak yang ceria, penuh tawa, dan tak pernah mengeluh. Sejak kecil, ia terbiasa melihat kedua orang tuanya bekerja keras. Ayahnya seorang buruh harian lepas, sementara ibunya hanya ibu rumah tangga yang terkadang membantu tetangga dengan berjualan kecil-kecilan. Dari situlah Afan belajar arti kerja keras dan kesederhanaan.
Tetangga-tetangganya mengenalnya sebagai anak yang sopan dan tidak pernah membuat masalah. Jika ada yang membutuhkan bantuan, Avan dengan senang hati turun tangan, meski usianya masih kecil. Karakter itu terus terbawa hingga ia tumbuh dewasa. Di sekolah dasar, Avan bukanlah murid yang menonjol secara akademik, namun ia terkenal rajin dan tekun. Guru-gurunya sering memuji kesopanan dan kemandiriannya. Ia bukan anak yang suka melawan, melainkan selalu patuh dan mau berusaha keras. Saat usianya beranjak remaja, keadaan ekonomi keluarga semakin sulit. Kadang ayahnya pulang tanpa membawa uang, dan ibunya harus berhutang ke warung untuk membeli beras. Situasi itu membuat Avan semakin bertekad suatu hari nanti bisa membantu meringankan beban orang tuanya. Meski masih kecil, ia sering ikut membantu ayahnya mengangkut barang atau menjaga warung kecil ibunya. Dari pengalaman itu, Avan mulai mengerti bahwa hidup bukan sekadar sekolah dan bermain, melainkan juga perjuangan demi bertahan hidup. Avan tumbuh dengan kesadaran bahwa ia adalah tumpuan keluarga. Sebagai anak sulung, ia merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan adik-adiknya. Ia belajar menekan keinginan sendiri agar keluarganya tidak semakin terbebani. Banyak teman sebaya Avan yang bercita-cita tinggi, ingin jadi dokter atau insinyur, namun Avan lebih realistis. Ia hanya ingin bekerja, bisa menghasilkan uang, dan membuat orang tuanya tersenyum bangga. Kesederhanaan cita-citanya justru menunjukkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Dan begitulah, sejak lahir, jalan hidup Avan seakan sudah ditakdirkan penuh dengan kesederhanaan, kerja keras, dan tanggung jawab yang ia emban dengan ikhlas. Ia bukanlah anak biasa, melainkan seorang pejuang sejak dini. Memasuki usia remaja, Avan mulai merasakan beban hidup yang semakin nyata. Di saat teman-temannya masih bisa meminta uang jajan lebih kepada orang tua, Avan justru sering menahan diri. Ia tahu, ayah dan ibunya sudah bekerja keras demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga ia tak tega jika harus menambah beban dengan meminta sesuatu yang sebenarnya tak begitu penting. Ketika SMP, Avan pernah menolak ikut study tour sekolah karena tak ingin membebani orang tuanya dengan biaya tambahan. Ia hanya tersenyum saat teman-temannya bercerita tentang keseruan perjalanan, meski di dalam hati ia juga ingin merasakan hal yang sama. Namun, ia belajar menghibur diri, bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika bisa melihat keluarganya tetap bertahan. Avan dikenal sebagai anak yang pendiam tetapi bertanggung jawab. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dibandingkan nongkrong di luar. Jika tidak sedang belajar, ia membantu ibunya merapikan rumah atau menjaga adik-adiknya. Baginya, menjadi kakak sulung berarti menjadi contoh yang baik. Saat usianya menginjak 15 tahun, Avan mulai berpikir untuk mencari penghasilan tambahan. Ia sempat bekerja paruh waktu di sebuah warung makan dekat rumah, membantu mencuci piring dan melayani pembeli. Meski upahnya kecil, ia merasa bangga karena bisa membeli buku sekolah tanpa harus meminta uang pada orang tuanya. Lingkungan Jatipulo yang padat tidak selalu ramah bagi anak-anak muda. Banyak teman sebayanya terjerumus ke dalam pergaulan bebas, nongkrong hingga larut malam, bahkan ada yang terjerat narkoba. Namun Avan menolak mengikuti jalan itu. Ia memilih fokus pada keluarga dan tanggung jawabnya, meski sering dianggap anak rumahan oleh teman-temannya. Guru-gurunya semakin kagum dengan sikap Avan. "Kamu anak baik, Van. Jangan pernah tinggalkan sifat ini," begitu salah satu guru pernah berkata padanya. Kalimat itu tertanam di benak Avan, menjadi motivasi untuk terus berjalan di jalan yang benar meski banyak godaan di sekitarnya. Masa remaja Avan tidak diisi dengan kemewahan atau kesenangan remaja pada umumnya. Ia jarang bermain kemal, tidak memiliki gawai canggih, dan bahkan lebih sering mengenakan pakaian yang diwariskan dari saudaranya. Namun, kesederhanaan itu justru membuatnya semakin rendah hati. Keluarganya pun kian bergantung pada Avan. Ketika ayahnya sakit dan tidak bisa bekerja selama beberapa minggu, Avan yang menjadi tulang punggung sementara. Ia rela berhenti bermain sepak bola sore hari demi bisa mengantar barang untuk tetangga dengan sedikit bayaran. Dari situ ia semakin yakin, kelak ia harus benar-benar menjadi penopang utama keluarga. Teman-temannya mulai menyadari bahwa Avan berbeda.
Ia bukan sekadar anak muda biasa, melainkan seorang yang matang secara emosi. Meski usianya masih remaja, pandangannya terhadap kehidupan jauh lebih dewasa. Dan sejak masa remajanya itu, Avan sudah ditempa untuk menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan penuh tanggung jawab, sebuah bekal yang kelak akan menuntunnya menjalani jalan hidup yang berat. Setelah lulus sekolah menengah, Avan tidak bisa langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Biaya yang mahal membuatnya harus menunda mimpi itu. Ia tahu, keadaan ekonomi keluarga lebih membutuhkan dirinya bekerja daripada duduk di bangku kuliah. Dengan penuh kesadaran, ia memilih untuk mencari pekerjaan yang bisa langsung menghasilkan uang. Awalnya, ia mencoba berbagai pekerjaan serabutan. Pernah ia membantu di bengkel, menjadi kuli angkut di pasar, hingga menjadi pelayan di sebuah warung makan. Namun semua pekerjaan itu sifatnya tidak tetap dan penghasilannya tidak menentu. Hingga akhirnya, seorang temannya menyarankan untuk mendaftar sebagai driver ojek online. Meski masih muda, Avan memberanikan diri mendaftar. Ia meminjam motor milik ayahnya yang sudah tua, lalu mengajukan pendaftaran ke perusahaan ojol. Setelah melalui proses verifikasi dan melengkapi berkas, akhirnya ia resmi diterima. Bagi Avan, saat itu adalah awal baru dalam perjuangannya. Hari pertama ia mengenakan jaket hijau dan helm ojol, wajahnya penuh semangat. Ia merasa kini punya kesempatan untuk mandiri, untuk membantu keluarganya dengan penghasilan yang lebih pasti. Meski begitu, ia juga sadar bahwa pekerjaan ini penuh risiko, panas, hujan, debu jalanan, dan ancaman keselamatan di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Sejak itu, setiap pagi Avan sudah bersiap di depan rumah. Dengan aplikasi di ponsel sederhana, ia menunggu orderan masuk. Kadang mengantar penumpang, kadang mengantar makanan. Ia rela berkeliling dari Palmerah hingga ke pelosok Jakarta demi mendapatkan rezeki yang halal. Pendapatan sehari memang tidak seberapa, seringkali hanya cukup untuk kebutuhan makan dan sedikit ditabung. Namun, baginya itu sudah cukup membahagiakan. Setiap kali pulang membawa uang, ia merasa lega karena bisa menyerahkan sebagian untuk ibunya. Melihat senyum ibunya ketika menerima uang itulah yang membuat Avan selalu bersemangat. Rekan-rekan ojol lainnya pun mulai mengenalnya. Avan dikenal sebagai driver muda yang ramah, disiplin, dan pantang mengeluh. Di pos kumpul, ia sering membantu teman-temannya yang kesulitan menggunakan aplikasi atau tidak tahu jalan. Ia tak pernah merasa tersingi, justru senang bisa berbagi. Hari-harinya pun penuh warna. Ada saat ia harus menunggu lama tanpa orderan, ada pula momen ketika ia mendapat penumpang yang menyenangkan dan mengajaknya berbincang tentang masa depan. Semua itu membuat Avan semakin yakin, pekerjaan ini bukan sekadar profesi sementara, melainkan jalan perjuangan hidupnya. Bagi keluarganya, pekerjaan Avan sebagai ojol adalah anugerah. Meski tidak mewah, setidaknya mereka bisa makan dengan layak setiap hari. Bahkan adik-adiknya bisa tetap sekolah tanpa harus menunggak uang seragam. Itu semua berkat jerih payah Avan di jalanan. Dengan menjadi driver ojol, Avan resmi mengemban tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Dan tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya yang sederhana itu perlahan menuntunnya pada takdir yang kelak akan mengguncang banyak orang. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Avan sudah bersiap dengan motornya. Jaket ojol yang mulai pudar warnanya tetap ia kenakan dengan bangga. Di matanya, pekerjaan ini bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga sebuah pengabdian untuk keluarga. Sambil menyalakan aplikasi, ia berdoa lirih agar hari itu diberi rezeki yang cukup dan keselamatan dalam perjalanan. Jalanan Jakarta tidak pernah ramah bagi para driver ojol. Kemacetan, polusi, dan sikap pengguna jalan yang ugal-ugalan adalah tantangan sehari-hari. Kadang ia harus berhadapan dengan pengendara yang marah-marah tanpa alasan, atau penumpang yang tidak sabaran. Namun Avan selalu menahan diri, memilih untuk tetap sopan dan tidak membalas dengan emosi. Hujan deras sering kali menjadi cobaan paling berat. Dengan jas hujan tipis yang sudah mulai bocor, Avan tetap menerobos derasnya hujan demi mengantar pesanan makanan. Ia tak peduli tubuhnya basah kuyup, yang penting pesanan sampai dengan selamat. Ia tahu,
Setiap orderan berarti uang untuk membeli beras di rumah. Pernah suatu malam, ia hampir celaka karena ban motornya tergelincir di jalan licin. Tubuhnya terjatuh, lututnya berdarah, namun yang pertama ia pikirkan adalah makanan pesanan yang dibawanya. Dengan susah payah, ia memastikan pesanan itu tetap sampai ke tangan pelanggan. Rasa sakit di tubuhnya ia abaikan demi menjaga kepercayaan. Meski begitu, Afan juga sering menemukan sisi hangat dari pekerjaannya. Ada penumpang yang memberi tip lebih besar karena merasa nyaman dengan pelayanannya. Ada pula pelanggan yang mendoakan agar Afan sukses suatu hari nanti. Hal-hal kecil itulah yang membuatnya terus bersemangat. Namun tidak jarang pula ia menghadapi hari-hari yang sangat berat. Seharian penuh ia berkeliling tanpa mendapat banyak orderan. Pulang dengan penghasilan minim membuat hatinya perih, apalagi jika melihat wajah ibunya yang menunggu di rumah. Ia hanya bisa tersenyum, meski dalam hati ia kecewa pada dirinya sendiri. Di antara rekan-rekan ojol, Afan dikenal pantang menyerah. Saat banyak yang memilih pulang lebih awal karena lelah, ia justru masih berkeliling hingga larut malam. Bagi Afan, setiap menit adalah peluang untuk menambah rezeki. Tubuhnya boleh lelah, tapi tekadnya tak pernah goyah. Rasa tanggung jawab pada keluarga membuat Afan tidak pernah mengenal kata menyerah. Ia rela menahan lapar, hanya membeli gorengan murah untuk makan siang, agar bisa membawa pulang lebih banyak uang untuk keluarganya. Sikap pengorbanannya membuat banyak orang yang mengenalnya kagum. Hari-hari Afan di jalanan ibu kota adalah cermin nyata perjuangan seorang anak muda yang tidak ingin hidupnya sia-sia. Ia tahu hidup ini keras, namun ia memilih untuk melawan kerasnya dengan kerja keras pula. Namun, di balik semua perjuangan itu, takdir sedang menyiapkan sebuah peristiwa besar. Sebuah malam kelam yang akan merenggut segalanya dari Afan, dan meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang. Tanggal 28 Agustus tahun 2025, Jakarta kembali dilanda gelombang demonstrasi besar-besaran. Sejak siang, suasana di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, sudah mulai memanas. Ribuan massa memenuhi jalanan, teriakan-teriakan menggema, sementara aparat berjaga dengan kendaraan. Taktis, bagi sebagian orang, itu hanyalah berita di televisi, namun bagi Afan, malam itu menjadi takdir yang mengubah segalanya. Seperti biasa, Afan masih mencari order hingga menjelang malam. Ia baru saja mengantar makanan ke daerah Bendungan Hilir, lalu menerima orderan lain yang membuatnya harus melewati kawasan Pejompongan. Awalnya ia ragu, karena mendengar kabar tentang demo yang ricuh. Namun demi rezeki, ia memberanikan diri melintasi jalur itu. Ketika tiba di sekitar lokasi, suasana benar-benar kacau. Massa berlarian, suara tembakan gas air mata terdengar, dan bau menyengat membuat orang-orang batuk. Afan berusaha menepi, mencoba mencari jalan aman agar bisa segera keluar dari area tersebut. Namun motor tuanya tersendat di tengah kerumunan. Rasa panik mulai menyelimuti dirinya. Ia melihat orang-orang berlarian sembari menutup wajah, ada pula yang terjatuh karena dorongan massa. Afan hanya ingin segera pergi, tapi situasi semakin sulit dikendalikan. Teriakan histeris terdengar di sekelilingnya, membuatnya semakin cemas. Di tengah kekacauan itu, sebuah kendaraan taktis rantis Brimob melintas dengan cepat. Orang-orang berusaha menyingkir, namun kepanikan membuat suasana semakin berantakan. Afan yang berada di sisi jalan tak sempat menghindar. Dalam sekejap, tragedi itu terjadi, tubuh mudanya terlindas di bawah beratnya kendaraan baja. Jeritan pecah di udara, rekan-rekan ojol yang berada tidak jauh dari lokasi berteriak histeris, berlari ke arah Afan yang sudah terkapar. Tubuhnya luka parah, darah mengalir deras, dan motor yang setia menemaninya mencari nafkah kini tergeletak hancur di sampingnya. Orang-orang sekitar panik, ada yang mencoba menghentikan kendaraan taktis itu, ada pula yang langsung berinisiatif mengangkat tubuh Afan ke trotoar. "Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat!" teriak seseorang dengan suara gemetar. Dalam kondisi kritis, Afan masih sempat membuka mata, namun tak sanggup mengucapkan kata-kata. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Meski begitu, matanya seakan berusaha mencari sosok keluarga yang sangat ia rindukan.
Dengan tergesa, ia dibawa ke ambulans dan dilarikan menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM. Harapan masih ada, meski tipis. Sepanjang perjalanan, rekan-rekan ojol tak henti-hentinya berdoa agar nyawa Afan bisa terselamatkan. Namun malam itu, takdir sudah ditetapkan. Malam kelam di Pejompongan menjadi saksi bisu berakhirnya perjuangan seorang anak muda yang seharusnya masih bisa mengukir masa depan. Ambulans yang membawa Afan melaju kencang menembus jalanan ibu kota. Sirinenya meraung, seakan berusaha membelah kemacetan Jakarta malam itu. Di dalamnya, tubuh muda Afan terbaring dengan luka parah, darah terus mengalir, sementara para medis berusaha menahan pendarahan dengan peralatan seadanya. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, dan setiap detik terasa sangat berharga. Sesampainya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, tim medis segera sigap. Afan langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Dokter dan perawat bekerja cepat, memasang infus, menekan luka, hingga menyiapkan alat bantu pernapasan. Semua berusaha keras mempertahankan nyawa seorang pemuda yang baru saja menjadi korban tragedi. Rekan-rekan ojol yang mengantarnya menunggu dengan cemas di luar ruang IGD. Wajah mereka tegang, sebagian menangis, sebagian lagi mencoba menenangkan satu sama lain. "Semoga Allah selamatkan dia," ujar salah seorang driver dengan suara lirih. Bagi mereka, Afan bukan hanya teman, melainkan juga saudara seperjuangan di jalanan. Kabar kecelakaan itu cepat menyebar. Tak lama kemudian, keluarga Afan datang dengan wajah panik. Sang ibu menangis histeris begitu melihat tubuh anak sulungnya penuh perban dan selang. Sang ayah terduduk lemas di kursi tunggu, matanya kosong seakan tak percaya apa yang sedang terjadi. Adik-adiknya memeluk ibu mereka, menangis tanpa henti. Di dalam ruang operasi darurat, para dokter berjuang sekuat tenaga. Detak jantung Afan beberapa kali melemah, namun tim medis berusaha mempertahankannya dengan segala cara. Suasana mencekam menyelimuti ruangan itu. Semua yang hadir hanya bisa menunggu kabar, antara harapan dan ketakutan. Afan, dalam kesadarannya yang samar, seolah masih berusaha bertahan. Meski tubuhnya hancur, ada semangat dalam dirinya yang menolak menyerah. Seakan ia tahu, masih ada keluarga yang menunggu, masih ada tanggung jawab yang ingin ia penuhi. Namun kekuatan tubuhnya semakin melemah, perlahan-lahan napasnya semakin berat. Di luar ruangan, doa-doa tak henti dipanjatkan. Ibunya berulang kali melafalkan istighfar, memohon kepada Allah agar anaknya diberi kesembuhan. Ayahnya, meski terlihat tenang, sebenarnya sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Baginya, kehilangan Afan berarti kehilangan penopang utama keluarga. Jam terus berlalu, hingga akhirnya, pintu ruang IGD terbuka, seorang dokter keluar dengan wajah penuh kelelahan. Dengan suara berat, ia menyampaikan kabar duka, "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain." Afan tidak tertolong, tangisan pun pecah seketika. Sang ibu jatuh pingsan, adik-adiknya meraung, dan ayahnya hanya bisa menundukkan kepala, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Rekan-rekan ojol yang hadir pun ikut menangis, merasakan kehilangan yang mendalam. Malam itu, di RSCM, perjuangan hidup seorang anak muda bernama Afan Kurniawan resmi berakhir. Ia menghembuskan napas terakhirnya di usia 21 tahun, meninggalkan luka besar bagi keluarga, sahabat, dan seluruh orang yang mengenalnya.